Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial, yaitu tutorial untuk pembuatan peta pajak bumi bangunan atau PBB, baik itu yang sismiop ataupun yang verifikasi lapangan. Oke, untuk pembuatan peta PBB di sini untuk pajak bumi bangunan di sini saya memakai software ArcGIS. Di software ArcGIS ini, kenapa pakai ArcGIS? Karena software ini lebih lebih kompleks ya, lebih teliti, analisanya lebih teliti, kemudian mudah dipelajari, dan segala kebutuhan yang kita butuhkan untuk pembuatan peta pajak pembangunan ini lebih gampang untuk pembuatannya dan lebih teliti begitu untuk analisa datanya, dari knobnya, kemudian luasnya, dan lain sebagainya. Oke, ArcGIS adalah itu salah satu software yang dikembangkan oleh Esri, yang merupakan ArcGIS ini kompilasi dari fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS. Jadi ArcGIS ini kompilasi dari beberapa software GIS di dalamnya, yaitu ya seperti ArcGIS Desktop, itu satu software ArcGIS Desktop, kemudian ada ArcGIS Server, dan kemudian ada GIS yang berbasis web punyanya Esri. Jadi ArcGIS ini satu kumpulan software dari beberapa software itu dikumpulkan jadi satu di dalam software ArcGIS ini. Oke, dari produk utama dari ArcGIS ini yaitu ArcGIS Desktop, dan untuk kita nanti bermain untuk pembuatan peta PBB itu menggunakan ArcGIS Desktop. Dan dimana ArcGIS Desktop ini merupakan software ArcGIS yang profesional, yang komprehensif, yang komprehensif dan dikelompokkan atas 3 komponen. Jadi di dalam ArcGIS Desktop ini ada 3 komponen, yaitu ArcView. Itu komponen yang fokus ke penggunaan data komprehensif, pemetaan dan analisis. Kemudian ArcEditor ini lebih fokus ke arah editing data spesial. Dan ArcInfo ini lebih lengkap dalam penyajian fungsi-fungsi GIS termasuk keperluan analisis bioprocessing. Di ArcView ini untuk tampilan lembar kerjanya, dan untuk ArcEditor ini untuk menambahkan data seperti save file ataupun geodatabase, kemudian dari save file sendiri itu bisa kita editing, terus file geodatabase juga bisa kita editing di situ, seperti itu untuk editing data spesialnya. Dan ArcInfo, ini yang lebih lengkap penyajiannya, itu di dalamnya ada fungsi-fungsi GIS dan termasuk untuk keperluan analisis geoprocessing. Oke, langsung saja itu untuk pengenalan ArcGIS-nya. Langsung saja kita tutorial. Sebelum tutorial saya perkenalkan dulu tool-toolnya yang ada di dalam ArcGIS. Jadi apa aja sih yang wajib diketahui bagi pemula gitu, untuk lebih mudah untuk mempelajari ArcGIS seperti itu. Oke, langsung saja kita buka ArcGIS-nya. Untuk pada tutorial kali ini saya menggunakan ArcGIS 10.4, dan apabila ada yang versi di bawahnya atau di atasnya, ini kurang lebih sama seperti ini. Oke.
Oke, jadi untuk jadi tampilannya seperti ini. Oke. Oke, baik, kita mulai tutorialnya untuk pengenalan tool-toolnya. Yang pertama yaitu connect to folder. Connect to folder ini maksudnya adalah ArcGIS ini bisa membuka data, save file ataupun di database dan lain sebagainya. Itu harus dikonekkan dulu ke folder tersebut. Apabila ArcGIS ini belum dikonekkan ke folder yang berisi data yang mau kita edit maupun kita tampilkan di ArcGIS-nya ini, di ArcMap-nya ini, itu tidak bisa ditampilkan karena belum terkoneksi dengan foldernya. Dan untuk mengkoneksikan ke foldernya, kita menggunakan tool katalog. Ini tool katalog. Kita klik tool katalog. Di sini. Di sini adalah folder connectionnya. Jadi di sini sudah tertera berarti di sini ini sudah saya koneksikan ke ArcGIS-nya. Dan kalau ada yang belum tercantum di sini, ini berarti belum dikoneksikan. Contohnya di sini ada ini ada sistem C, local disk C. Ini belum saya koneksikan ke ArcGIS. Jadi ketika saya mau membuka data di dalam data atau sistem C, ini saya tidak bisa. Misalnya contohnya saya mau membuka data Gayam Gundang Wetan. Gayam Gundang Wetan ini tersimpan di local disk C. Padahal di ArcGIS-nya ini belum tampil folder C. Makanya kita koneksikan dulu ke sistem C-nya atau ke disk C-nya supaya bisa membuka file yang ada di folder tersebut. Oke, langsung saja kita koneksikan. Cara mengkoneksikannya itu seperti ini. Connect to folder. Jadi pada folder connection kita klik kanan, connect to folder. Seperti itu, atau kita bisa mengklik di sini icon folder plus ini, connect to folder. Ini sama aja. Oke, terus kita cari foldernya, folder yang mau kita koneksikan atau kita tampilkan. Oke, di sini contohnya adalah C, dan saya mau membuka Gayam Gundang Wetan. Ini kita bisa saja mengkoneksikan langsung spesifik ke folder yang mau kita buat, atau kita koneksikan ke folder induknya, yaitu disk C-nya gitu. Jadi kalau kita koneksikan ke induknya, jadi semua yang ada di folder C ini bisa kita buka. Kan tetapi kalau kita hanya mengkoneksikan ke spesifik ke folder Gayam Gundang Wetan saja, berarti ini folder ESD, folder yang lainnya yang di luar Gayam Gundang Wetan seperti NetPub, Intel ini tidak bisa terkoneksi ke ArcGIS karena kita spesifik mengkoneksikannya ke folder Gayam Gundang Wetan. Ini sebagai contoh. Itu. Jadi kalau menurut saya recommended itu langsung ke folder induknya saja, seperti itu. Langsung kita oke. Setelah kita oke, maka di katalog, ini katalog, maka tertera folder C. Dari folder C kita bisa mengkoneksikan semuanya, bisa membuka data semuanya yang ada di dalam folder C. Di sini saya mau membuka misal membuka Gayam Gundang Wetan. Ini tinggal dibuka saja datanya dan tinggal masukkan ke ArcMap-nya seperti itu. Ini connect to folder. Oke. Dan tahap selanjutnya yaitu new shape field. Apa itu new shape field? New shape field ini adalah data spesial yang akan kita buat untuk membuat peta seperti itu. Dan di sini saya mau membuat folder di sini
Padang Wetan. Sini new shape fill, saya mau membuat new shape fill. Gimana caranya membuat new shape fill? Caranya itu misalnya saya masukkan, membuat folder baru di sini, latihan. Oke, kemudian di folder latihan kita klik kanan dan kemudian new, pilih shape fill. Oke, kita kasih nama shape fill-nya latihan 1. Oke, fitur tipenya ini ada point, ada polyline, ada polygon, ada multiplane, ada multipatch. Ini sesuai kebutuhan. Contohnya di sini saya mau membuat polygon, berarti saya tipenya harus polygon. Kalau saya mau membuat point, titik point, berarti saya harus fitur tipenya point. Kalau membuat polyline, ya fitur tipenya polyline. Contohnya saya mau membuat sebuah bidang itu fitur tipenya polygon, seperti itu. Kalau misal mau membuat jalan, nah itu fitur tipenya berarti polyline. Oke, setelah kita pilih fitur tipenya, terus kita edit untuk koordinat sistemnya. Di sini koordinat sistemnya masih unknown, belum ada sistem koordinatnya. Jadi satu buah shape fill ini harus mempunyai sistem koordinatnya. Kalau shape fill ini tidak mempunyai sistem koordinat, maka tidak bisa untuk menganalisis data dari bisa dibilang itu bukan file GIS-nya gitu. Jadi tidak berkoordinat seperti itu. Jadi kita harus menambahkan koordinat di sini, atau sistem koordinatnya kita install di sini. Caranya itu kita edit. Di sini pilih projection. Kalau di contohnya di sini saya mau menggunakan UTM Universal Transmutator. Di sini pilih UTM, kemudian pilih WGS 1984. Kemudian saya pilih Southern Hemisphere. Oke. Ini zona ini sangat banyak. Ada zona 1S, 2S, dan ini juga ada zona Northern Hemisphere. Apa sih perbedaannya Southern sama Northern ini? Oke, ada sistem koordinat UTM ini ada dua, Northern Hemisphere sama Southern Hemisphere. Northern ini di istilahnya itu di sebelah selatan dari garis khatulistiwa, dan Southern ini Northern ini sebelah utara. Northern ini sebelah utara dari garis khatulistiwa, dan Southern ini selatan dari pada garis khatulistiwa. Jadi pembagiannya seperti ini. Ini kalau di sebelah utaranya, sebelah utara garis khatulistiwa, ini garis khatulistiwa yang garis merah ini. Sebelah utara garis merah ini Northern Hemisphere. Kalau di sebelah selatannya garis khatulistiwa, garis merah ini Southern Hemisphere. Oke. Terus pembagiannya seperti ini. Ini ada 46 Southern, 47 Southern, atau 47 Northern, seperti itu. Untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah ini 49 Southern, Jawa Barat sampai Sumatera, Lampung ini 48S, untuk Padang Bukit Tinggi ini 47 Southern, dan sampai Aceh ini 46 Southern Hemisphere dan 47 Southern Hemisphere, seperti itu. Oke, di sini saya akan mencontohkan yang zonanya itu 49 Southern Hemisphere untuk daerah yang untuk zona yang saya contohkan di sini 49 Southern Hemisphere. Oke.
kemudian klik OK. Nah, di sini project koordinatnya 49 Southern Hemisphere. Oke. Setelah zona ini terinstall, kemudian kita klik OK. Dan untuk yang lainnya kita tidak centang juga tidak apa-apa. Oke. Seperti itu untuk pembuatan shape fill. Oke. Kemudian edit data atau shape fill ke ArcMap. Ini kalau kita membuat new shape fill, dia otomatis langsung masuk ke ArcMap atau masuk ke table of contentnya. Ini yang di sini adalah table of content atau biasa kita sebut adalah layer. Oke, bagaimana caranya misal nambah data atau shape fill ke ArcMap dengan cara manual? Misal contohnya ini saya hapus dulu. Untuk cara menambahkan data shape fill ke ArcMap atau ke table of contentnya ini, yaitu dengan cara klik kanan pada layer, kemudian edit data, kemudian pilih folder yang tersimpan di shape fill tersebut. Sini saya contohnya gayam Gundang Wetan. Kemudian ini ada folder latihan, dan saya klik dan kemudian saya edit. Maka dia akan muncul, akan tampil di table of contentnya seperti itu. Itu cara menambahkan data shape fill ke ArcMap. Kemudian edit fill atau pembuatan tabel. Jadi di dalam shape fill ini kita bisa menambahkan membuat tabel di sini. Jadi tabel sesuai kebutuhannya kita untuk data tabularnya seperti itu. Oke, langsung saja saya contohkan untuk pembuatan tabelnya. Oke, seperti ini pertama. Jadi untuk tabel ini otomatis ada FID, ada shape, dan juga ada ID. Ini secara defaultnya. Kita bisa custom lagi, tambahkan kolom lagi seperti itu. Contohnya di sini saya nambahkan nama gitu. Misal nama. Kemudian untuk tipenya ini ada. Untuk tipenya ini ada tipe itu ada integer, double, dan teks. Ini yang sering dipakai ya. Tipenya ada 3 yang sering dipakai. Kalau di sini ini ada banyak, tapi yang sering dipakai itu integer, kemudian double, dan juga teks. Kalau integer ini untuk satu integer itu untuk biasanya itu untuk hitungan luas ataupun panjang seperti itu, panjang. Kalau yang short integer ini integer yang tidak menggunakan angka desimal. Jadi contohnya misal 1000 ya 1000 gitu. Misal 1225 ya seperti itu, tidak ada koma desimalnya seperti itu. Tapi kalau long integer ini ada desimalnya, misal 1050, sekian seperti itu, atau 2025, sekian gitu. Jadi ada desimalnya. Dan kalau double ini bisa dua-duanya, bisa tanpa desimal dan juga bisa desimal seperti itu kalau untuk double. Jadi sesuai kebutuhannya, kita mau ada desimalnya atau tidak. Dan kemudian teks. Untuk teks ini yang sering dipakai itu teks untuk penamaan, misalnya untuk nama jalan, nama wajib pajak, nama untuk keterangan, dan lain sebagainya. Ini untuk teks. Untuk teks sendiri ini ada panjang dari karakternya. Misal panjangnya cuma 50 untuk nama, misal cukup. Misal untuk alamat ini bisa kita kasihkan lengthnya itu 150, karena biasanya alamat itu kan panjang seperti itu. Jadi kita bisa ngatur panjang dari karakternya itu, dari teksnya itu. Kalau kita sudah kita setting misal di 50,
Itu padahal namanya itu ada sampai 60 karakter. Maka yang 10 karakter itu tidak bisa terinput di tabel tersebut. Jadi yang 10 karakter itu hilang, istilahnya seperti itu. Yang tampil hanya 50 karakternya aja. Oke. Seperti saya di sini nama ini 70 karakter misal. Oke. Seperti itu. Kemudian saya nambahkan lagi alamat. Tipenya ini teks. Dan panjangnya misal saya kasih 150 karena dia panjang. Oke. Kemudian karena ini saya mau membuat bidang, maka di sini saya harus membutuhkan luas. Oke. Nah, untuk luas ini bisa integer, short integer, bisa long integer, dan juga bisa double. Ketiganya itu bisa, tapi karakternya berbeda. Kalau short integer, luasnya ini tidak menggunakan angka desimal. Kalau long integer ini menggunakan angka desimal. Tapi kalau double ini bisa desimal dan juga bisa juga tidak ada angka desimalnya, seperti itu. Jadi lebih fleksibel. Mau desimal oke, mau tidak pakai menggunakan koma desimal juga oke, seperti itu. Oke, saya luasnya menggunakan double aja. Oke, seperti itu. Ini untuk pembuatan tabelnya seperti itu. Oke, mungkin untuk pengenalan pertama mungkin seperti itu, dan kita lanjutkan untuk tutorial yang kedua di step kedua seperti itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat.